kita bertemu lagi dalam program Podcast Akap Anta Kirana Asabuas dari Keblinger jadi kebenar. Iya, nah ini kita akan membahas sebuah statement yang dulu saya lakukan juga. Ya. Seringkali worship leader juga melakukan ini. Oke. Dan kalimat ini juga sering diutarakan atau dilontarkan menjadi motivasi ketika ada acara-acara yang datang gak banyak. Ya. Kalimatnya adalah Shalom saudara, percayalah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Nah. Jadi seberapa banyak pun kita berkumpul hari ini, jangan khawatir, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Jadi pemahaman yang Keblinger yang lama, yang saya pahami tentang ayat ini adalah bahwa kalau saya 2-3 orang berkumpul, nanti Tuhan hadir. Nah, apakah sebenarnya seperti itu nih, Bos? Oke, baik. Panta teman-teman, itu kan biasa orang pakai ayat dari Matius 18 ayat 20 Panta. Betul. Ayatnya bilang gini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Keblingernya tadi Panta udah sampaikan bahwa orang pakai ayat ini sebagai motivasi untuk supaya orang senang. Kalau yang kumpul masih sedikit. Padahal bukan. Karena Allah itu, Tuhan itu kan omnipresent. Maha hadir, Pak. Jadi mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, Tuhan hadir. Jadi bukan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Maka syarat perkumpulan adalah 2 orang. Bukan. Maka Tuhan bisa hadir. Betul. Kalau sendiri, kan Tuhan hadir juga. Hadir. Bahkan ketika kita sendiri kan hadir. Ya kan? Nah, jadi ayatnya bilang gini, Panta. Ayat ini ada konteksnya itu tentang menasehati sesama saudara. Jadi ada konteks ya? Iya, ada konteks. Menasehati sesama saudara. Jadi ini tentang menasehati. Makanya kita baca dulu Matius 18 ayatnya yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya kita berdua aja. Private. 4 mata. Tegur, kasih tahu kamu salah gini, salah begitu, salah begini. Nah, ketika mereka nggak dengar, katanya bawa 2-3 orang saksi. Berarti naik level nih. Naik level. Dia ajak ngobrol berdua, dia nggak mau dengerin, nggak mau bertobat. Ajak teman. Ajak saksi. Nah, biasanya kalau dia berbuat dosa itu kan ada yang ngelihat. Maka dihadirkanlah saksi. 2 atau 3 orang. Nah, dalam konteks itu, Panta, 2-3 orang dalam konteks itu, maka itu jadi kekuatan. Nah, Tuhan memberikan semacam otoritas kepada kita, hambanya, anak-anak Tuhan, ketika kita menegur seseorang yang berbuat dosa, karena supaya dia berubah, supaya dia bertobat, bukan karena supaya kita ingin jatuhkan dia ya, bukan, beda konteks. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan membuat dia untuk bertobat, maka perlu 2-3 orang datang jadi saksi. Dan ketika itu berkumpul, maka Tuhan hadir sebagai tanda bahwa Tuhan memberikan otoritas. Tuhan setuju. Berarti ini tentang disiplin dalam gereja dong, Bos. Persis. Ya, jadi konteks ini bicara tentang disiplin dalam gereja. Maka orang yang dipercaya Tuhan pun bukan sembarangan orang, tapi hamba-hamba Tuhan yang melayani di situ. Yang melayani, betul. Jika ada seseorang yang bersalah atau berdosa, ditegur berdua. Persis. Nggak mau berubah. Bawa saksi. Dan biasanya 2-3 orang. Betul. Dan itu dikatakan sah. Oke. Karena di sini juga dibilang nih, Panta, ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, ini Yesus bilang, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya apa? Artinya Yesus memberikan otoritas kepada pemimpin jemaat, kepada orang percaya, bahwa kalau kamu katakan A untuk satu perkara, maka sorga akan bilang A. Berarti jadi, diberikan otoritas ya? Otoritas. Jadi sorga dalam konteks ini, mereka, Tuhan sepakat apa yang kita ikat itu terikat. Apa yang kita lepaskan itu lepas. Sekali lagi konteksnya disiplin gereja ya? Disiplin gereja. Nah, ini ayat yang barusan Boas baca juga bisa jadi Keblinger juga. Saya sering juga mendengar orang berkata, kalau engkau mengikat apa yang diikat di dunia, terikat di sorga. Ketika akhirnya dia mengikat roh jahat kan, di dalam nama Yesus aku ikat semua roh jahat. Nah, masa roh jahat terikat di sorga? Kan di sorga nggak ada roh jahat. Betul. Kalau dilepaskan masa terlepas. Ketika kita lepaskan masa terlepas juga di sana. Betul. Ya, jadi ini sebenarnya mengikat, melepaskan ini bukan bicara tentang hal-hal itu ya. Bukan. Ada juga orang yang kalau percaya teologi kemakmuran bilangnya gini, aku ikat mobil A yang mahal supaya di sorga terikat. Masalahnya apa di sorga pakai mobil? Gitu kan. Nah, yang kayak gini yang Keblinger memang Panta. Tapi ini nggak lebih luas daripada ini otoritas yang Tuhan kasih. Betul. Jadi ketika Tuhan mempercayakan gerejanya kepada pemimpin-pemimpin rohani yang ada di situ, ya, makanya peran pemimpin, peran
hamba Tuhan ini menjadi cukup berat ya. Sempat ada firman Tuhan juga berkata, janganlah jadi pengajar, nanti kamu akan istilahnya ditagih lah dari apa yang kamu ajarkan dalam kehidupanmu. Lebih berat kan? Sehingga bagi jemaat yang hari ini atau orang-orang yang mendapat teguran disiplin dari gereja, diajak ngobrol berdua nggak mau, diambil saksi. Nah, Tuhan hadir di situ artinya Tuhan approve. Tuhan setuju dengan apapun keputusan yang diberikan. Betul ya? Oke, jadi kehadiran Tuhan di situ justru memantapkan disiplin yang diberikan oleh pemimpin gereja saat itu. Oke, berarti kalau kita bicara tentang ada saksi udah sah, kalau kisah perempuan yang berzina itu, itu berarti betul. Dia dilempari batu pun sebenarnya udah sah, itu boleh ya? Boleh Pak. Jadi kalau teman-teman nanti kita mau lihat satu peristiwa tentang orang yang ketahuan berzina, wanita itu yang dibawa, terus saksinya bahkan bukan 2-3, semua. Banyak. Satu penduduk kampung. Tapi yang menarik kan Tuhan Yesus responnya begini Pak Anta. Yesus bilang baik, kalau begitu. Yesus gak bilang ini, salah. Yesus gak bilang gak boleh. Yesus cuma bilang ini, kalau ada yang tidak berdosa, silakan lempari dia pertama kali. Dan firman Tuhan bilang, akhirnya semua orang dari mulai yang tertua meninggalkan batunya dan pergi. Jadi Yesus tidak bilang bahwa itu salah atau benar, enggak. Karena Yesus tahu memang konsekuensi dari berzina adalah akan dirajam. Tapi Yesus masuk kepada pengampunan, Bang. Makanya yang tadi di Matius 18 ayat 20 tadi, perikop bawahnya itu perumpamaan tentang pengampunan. Ternyata Yesus sudah setting juga. Nah, ini menariknya Alkitab, Pak. Sebuah kisah pasti ada kisah sebelumnya. Sebuah perumpamaan pasti ada perumpamaan yang mendahuluinya. Oke, jadi yang menarik di sini adalah bahwa ketika ada orang bersalah dalam disiplin di gereja, ya boleh saja diberikan disiplin kalau orang itu tidak mau mengikuti kan. Tentunya Tuhan sepakat dengan hal itu, ya. Namun kemudian di perikop bawahnya ternyata bicara tentang pengampunan. Betul, sama. Sehingga sebenarnya dosanya dibenci, orangnya dikasihi. Benar. Bukan karena orang bersalah lalu kemudian akhirnya kita tidak mau lagi bergaul dengan dia. Dihukum, tetapi kasih itu ada disiplinnya. Ya, dan ketika disiplin itu sudah diberikan, ya sudah. Itu sesuatu yang perlu diterima sebagai konsekuensi. Oke. Ya. Berarti kalau ada orang terus memakai ayat ini jadi nggak tepat juga ya Pak Boas ya? Iya. Kalau maksudnya gini, kalau memang mau bilangnya 2-3 orang berkumpul, mungkin ada ayat yang lebih tepat. Yaitu kalau baca kitab Mazmur misalnya. Bagaimana Allah hadir ketika Daud membangun mezbah. Daud berdoa. Silakan pakai ayat itu. Mazmur 62, Mazmur 63, boleh. Tapi jangan konteks ayat ini dipaksakan bahwa ini sebagai bukti Tuhan juga hadir ketika ada 2 atau 3 orang. Nanti kita bisa keblinger kalau 1 orang Tuhan gak hadir dong. Ya. Nanti kalau ada yang ngomong 1 orang juga Tuhan hadir. Lalu kenapa perlu disebutkan 2-3 orang aku hadir? Kan seolah-olah kalau 1 enggak begitu ya kan? Apakah kehadiran Tuhan di 1 orang dengan kehadiran Tuhan di 2-3 orang lebih kuat di 2-3 orang? Enggak kan? Nah, dari sini saja sebenarnya penggunaan kata 2-3 orang, kalimat 2-3 orang Tuhan hadir itu udah nggak tepat nih. Lalu dijadikan sebagai sebuah ayat penguatan tatkala kita berkumpul. Ya sudahlah, kita berapa nih? Cuman bertiga ya. Gak apa-apalah. 2-3 orang Tuhan juga hadir kok. Kadang-kadang latas ya. Sebenarnya nggak usah ngomong begitu, Tuhan ya hadir. Ya, tinggal kesadaran kita aja akan kehadiran Tuhan yang biasanya itu. Ya, jadi teman-teman dimanapun Anda berada, jangan pernah menyangsikan atau menanyakan Tuhan, engkau hadir nggak? Karena Tuhan itu hadir di mana-mana. Pasti. Ya. Nah, kemudian ada juga yang berkata bahwa, ya Tuhan, aku tidak merasakan kehadiran-Mu. Ya, kamunya. Ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Betul, persis. Ya kan? Persis. Kita aja yang tidak merasakan Dia. Oleh karena itu, ketika kita betul-betul mendatangi Tuhan, percayalah Tuhan ada di situ, dan kita tinggal masuk dalam hadirat Tuhan. Memberikan kesadaran kita bahwa, ya ada Tuhan. Ya. Oke, jadi supaya tidak keblinger, closing statement apa nih, Bo? Nah, kalau nggak keblinger gampang teman-teman. Teman-teman dudukkanlah firman Tuhan sebagaimana konteks mestinya. Jadi jangan comot-comot, jangan pahami firman Tuhan pakai konteks sekarang. Karena Alkitab ditulis ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, Pak. Jadi jangan sampai pakai konteks sekarang. Pakai konteksnya Alkitab saat itu. Ya.
Supaya kita bisa mengerti. Gitu. Betul sekali. Terima kasih Boas. Ya, sampai ketemu dalam program podcast judul lainnya lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.